Pria kaya tak tega melihat pemuda miskin yang tertidur dengan bayi yang dipeluknya di kolong jembatan. Saat ia menghampirinya justru terungkap rahasia kalau. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit malam di atas kota telah berubah warna menjadi jingga kelam, lalu memudar menjadi hitam pekat yang dihiasi titik-titik redup cahaya bintang. Hawa dingin mulai merayap dari pinggiran kota, mengusir sisa-sisa kehangatan siang. Cakra, 27, menyandarkan tubuh lelahnya di jok kulit empuk mobil mewahnya, sebuah siluet kesuksesan yang justru terasa hampa di malam seperti ini. Pertemuan bisnis tadi berjalan mulus, kontrak ditandatangani, anggaran disetujui, namun rasa puas itu tidak lagi sampai ke relung hatinya yang paling dalam. Ada kesunyian yang terus menggerogoti sejak kepergian Arif, adik kecilnya yang hilang bagai ditelan bumi 15 tahun silam. Pencarian bertahun-tahun hanya berujung pada jalan buntu dan kekecewaan yang membatu di hati orang tuanya. Untuk mengusir pikiran itu, ia membelokkan setir dari jalan tol utama, mengambil jalur arteri yang lebih sepi di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan yang jarang menari-nari di kaca depannya. Pikirannya melayang pada pesta ulang tahun mewah yang akan ia adakan akhir pekan ini, sebuah acara yang lebih merupakan pertunjukan status daripada ungkapan sukacita. Tiba-tiba, dari balik bayangan pilar beton kolong jembatan tol yang menyeramkan, sorot lampu tinggi mobilnya menyapu sesuatu yang membuat instingnya bergetar. Bukan sampah, bukan barang rongsokan. Itu adalah sosok manusia. Tanpa berpikir panjang, ia menginjak rem perlahan, mengarahkan mobilnya ke bahu jalan yang sepi. Mesinnya dimatikan, meninggalkan kesunyian yang hanya dipecah oleh desir angin malam. Dengan hati-hati, Cakra keluar dari mobilnya. Jas desainernya langsung diserang angin dingin. Ia berjalan mendekat, langkahnya terukur namun penuh kehati-hatian. Di sana, terbaring di atas kardus dan kain bekas, seorang pemuda bertubuh kurus, Fikri, 19, tertidur dalam posisi melingkar. Wajahnya yang masih terlihat sangat muda penuh dengan debu dan kelelahan yang dalam. Tetapi yang membuat jantung Cakra berdetak lebih kencang adalah gumpalan kain tambal sulam berwarna kusam yang dipeluk erat di dadanya. Dari balik lipatan kain, terlihat kepala bayi mungil dengan rambut halus. Aldo, yang sedang tidur nyenyak. Wajahnya damai tak tersentuh kekhawatiran yang jelas membayangi wajah sang pemuda. Sebuah gelombang emosi asing menerpa Cakra. Bukan sekadar iba yang biasa ia rasakan lalu diikuti dengan menyumbang sejumlah uang dari balik kaca mobil. Ini sesuatu yang lebih dalam, lebih menusuk. Ada sebuah keintiman dan keputusasaan dalam pemandangan itu yang merobek tembok dingin yang selama ini ia bangun. Dengan hati berdebar-debar ia berjongkok, menghirup aroma tanah, beton basah, dan keringat bercampur menjadi satu. Ponselnya ia ambil, mengaktifkan senter. Cahaya putih itu perlahan menyapu tubuh Fikri yang menggigil, lalu naik ke wajahnya. Dan di sanalah, dunia Cakra berhenti berputar. Waktu seolah mengalir mundur dengan keras. Semua suara lenyap, desir angin, deru mobil jauh, bahkan detak jantungnya sendiri. Cahaya dari ponselnya terpaku pada sebuah detail kecil di wajah pemuda itu. Sebuah tahi lalat kecil, hampir tak kasat mata, terletak persis di sudut bibir kanan atas. Ia mengenalnya. Ia sangat mengenalnya. Seolah dipimpin oleh tangan tak terlihat, cahaya itu bergerak, menyoroti alisnya yang tebal dan agak melengkung di ujung, persis seperti alis ayah mereka. Hidungnya yang mancung dengan ujung sedikit membulat, mirip ibunya saat masih muda. Kontur tulang pipi, lengkungan rahang. Semuanya seperti potongan puzzle yang selama ini berserakan di benaknya. Tiba-tiba menyatu membentuk gambar yang sangat ia rindukan. Arif? Namanya keluar dari bibir Cakra seperti desahan napas yang tertahan, pecah dalam kesunyian, penuh dengan keraguan dan harapan yang begitu besar sehingga terasa menyakitkan. Suara itu, atau mungkin aura kehadirannya, merasuk ke dalam tidur Fikri yang gelisah. Matanya terbuka tiba-tiba, membelalak penuh ketakutan primitif yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa hidup dalam kewaspadaan tinggi. Refleksnya cepat, tubuhnya mengeras, tangan yang kurus tapi kuat menarik gumpalan kain yang berisi Aldo lebih erat ke pelukannya, melindunginya dengan seluruh tubuhnya. Aldo mengerang kecil dalam tidurnya, tetapi tidak terbangun. "Jangan sentuh adikku," teriak Fikri. Suaranya serak dan kasar seperti besi berkarat,
tetapi mengandung getaran ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Matanya, yang di bawah cahaya senter ponsel Cakra terbukti berwarna coklat tua, warna yang sama dengan mata Cakra sendiri, menatap penuh permusuhan dan kepanikan. Cakra terpaku di tempatnya berjongkok, mulutnya sedikit terbuka. Cahaya ponselnya masih tertuju pada wajah Fikri, seperti ia takut jika cahaya itu dipindahkan, pemuda dan bayi itu akan menghilang menjadi ilusi. Darahnya terasa mendidih sekaligus membeku. Logikanya berteriak bahwa ini mustahil, sebuah kebetulan yang terlalu dipaksakan. Tapi hatinya, yang telah mati rasa selama bertahun-tahun, berdetak kencang dengan sebuah keyakinan purba. Ia telah menemukannya. Di kolong jembatan yang gelap dan dingin, di antara bayang-bayang beton dan gemerisik sampah, dua dunia yang terpisah selama 1,5 dekade tiba-tiba bertabrakan. Satu dipenuhi kemewahan dan kerinduan yang tak tersembuhkan. Satunya lagi diliputi kemiskinan dan perjuangan untuk sekadar bertahan hidup esok hari. Dan di tengah-tengahnya, ada seorang bayi yang tak tahu apa-apa, yang tidurnya menjadi satu-satunya hal yang tenang dalam malam yang penuh kejutan ini. Cakra menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetar di tangannya. Tenang, ucapnya, berusaha membuat suaranya terdengar lembut, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan. Aku tidak akan menyakitimu. Namamu, siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara dingin, menjadi pembuka bagi sebuah bab baru yang tak seorang pun di antara mereka sangka akan terjadi. Diam-diam mematuhi instruksi Cakra yang tegas namun tidak kasar untuk masuk ke mobil, Fikri masih seperti kijang yang siap melompat. Tubuhnya kaku di jok penumpang mewah yang nyaman. Matanya terus awas mengawasi setiap gerakan Cakra. Aldo masih terlelap di pelukannya. Wajah mungilnya tersembunyi sebagian di balik kain usang. Bau harum interior mobil yang bersih, campuran antara kulit dan pengharum udara, terasa asing dan hampir memualkan bagi Fikri, yang terbiasa dengan aroma tanah, keringat, dan susu basi. Perjalanan menuju apartemen Cakra di pusat kota dilalui dalam keheningan yang tegang. Cakra sesekali melirik ke arah Fikri melalui kaca spion. Hati dan pikirannya bergejolak. Wajah itu. Semakin ia memandang, semakin yakin ia bahwa ini bukan halusinasi. Tapi bagaimana mungkin Arif, adiknya yang hilah dari lingkungan keluarga yang sangat terjaga, berakhir sebagai seorang gelandangan yang tidur di kolong jembatan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggedor-gedor tempurung kepalanya. Apartemen Cakra luas, minimalis, dan dingin, sebuah cerminan dari pemiliknya sebelum malam ini. Marmer, kaca, dan logam berkilau di bawah lampu downlight yang otomatis menyala. Fikri terpana sesaat, lalu langkahnya menjadi sangat hati-hati, seolah takut akan mengotori lantai yang berkilauan. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang lapang, terlihat semakin kecil dan lusuh. Kamu bisa mandi dulu. Aku akan siapkan makanan, ujar Cakra, mencoba bersikap normal. Ia menunjukkan kamar mandi guest room. Fikri mengangguk pelan, tatapannya masih penuh kecurigaan. Aldo, bawa saja. Aku akan carikan bak atau sesuatu, kata Cakra, lalu segera sibuk menelepon asisten pribadinya yang sudah pulang untuk membelikan perlengkapan bayi dan pakaian yang mendesak. Setelah mandi air hangat yang mungkin pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Fikri muncul dengan mengenakan piyama katun lembut yang disediakan Cakra. Ia terlihat lebih muda, tetapi juga lebih rentan. Kulitnya pucat, tulang-tulangnya menonjol. Aldo, yang telah dibersihkan dan diganti popok sekali pakai, kini terlihat seperti bayi yang sehat dan montok, tertidur pulas di sofa besar yang empuk. Fikri duduk di lantai dekat sofa, tidak berani menyentuhnya. Cakra menghidangkan makanan hangat, sup krim dan roti. Fikri menyantapnya dengan lahap tetapi tetap terkendali, sopan dalam kemiskinannya. Setelah piring bersih, Cakra duduk di seberangnya, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Namamu Fikri? Tanya Cakra, memulai percakapan. Iya. Fikri, jawabnya singkat, matanya tak lepas dari Aldo. Dan ini adikmu, Aldo? Iya. Adik kandung, Fikri menguatkan suaranya, seolah mendefensif sebuah fakta yang tak boleh diragukan. Orang tua kami meninggal setahun lalu. Kecelakaan. Aku yang harus jaga Aldo sejak itu. Kamu berdua sendirian? Tidak ada keluarga lain? Fikri menggeleng, menunduk. Tidak ada. Cuma kami berdua. Cakra menghela napas. Fikri,
Aku punya adik. Dia hilang, dicuri dari rumah kami, 15 tahun yang lalu. Saat itu usianya 4 tahun. Ia mengamati reaksi Fikri dengan saksama. Tidak ada kilatan pengakuan di mata pemuda itu, hanya kelelahan dan kebingungan. Aku mencarinya, kami mencarinya, bertahun-tahun. Cakra berdiri, mengambil album foto lama dari rak bukunya. Album itu disimpannya di apartemen, sebagai pengingat pahit yang tak bisa ia singkirkan. Ia duduk kembali di sebelah Fikri, membuka halaman demi halaman. Ini dia. Namanya Arif. Foto-foto anak lelaki berusia 2, 3, dan 4 tahun bertebaran. Anak itu ceria, gemuk, selalu tersenyum. Fikri memandanginya dengan kosong. Ia melihat anak yang bahagia, tapi tidak ada resonansi dalam ingatannya. Ia menggeleng perlahan. Aku bukan dia. Aku Fikri. Aku tidak ingat rumah seperti ini. Tangannya menunjuk sekitar apartemen yang mewah. Aku ingat, rumah kecil. Suara ibu yang batuk-batuk. Bau obat. Dan aku harus jaga adik bayi. Cakra merasakan kekecewaan menusuk, tetapi keyakinannya tidak goyah. Trauma, amnesia, atau mungkin indoktrinasi selama bertahun-tahun oleh para penculiknya? Ia memperhatikan cara Fikri memegang sendok tadi, cara ia mencondongkan kepala saat mendengar suara, ada kemiripan gerak-gerik yang halus dengan ayah mereka. Tahi lalatmu, kata Cakra tiba-tiba, suaranya rendah. Di dekat bibir. Arif juga punya. Fikri secara refleks mengusap tahi lalat itu, wajahnya berkerut. Banyak orang punya tahi lalat. Tapi tidak di posisi yang persis sama, bantah Cakra lembut. Ia tahu ia tidak bisa memaksa. Otak Fikri mungkin telah mengubur Arif sangat dalam. Malam semakin larut. Aldo terbangun dan menangis. Dan Fikri dengan sigap menyiapkan susu formula yang telah dibeli asisten Cakra. Ia terampil dan penuh kasih dalam merawat bayi itu. Sebuah kontras tajam dengan penampilannya yang masih seperti anak muda yang hilang. Saat Fikri sibuk dengan Aldo, matanya terpejam sejenak karena lelah. Cakra mengambil kesempatan. Dengan hati-hati, ia mengambil gelas air mineral yang baru saja diminum Fikri. Di bibir gelas itu, terdapat sidik jari dan tentu saja, sisa DNA dari air liurnya. Cakra menyimpan gelas itu seolah-olah sedang membereskan meja, lalu membawanya ke dapur. Ia memasukkan gelas itu ke dalam kantong plastik bersih, menyimpannya di lemari es. Besok, ia akan menghubungi laboratorium DNA swasta terpercaya yang biasa menangani kasus-kasus kekayaan mereka. Ia membutuhkan kepastian. Sebuah bukti yang tak terbantahkan untuk meyakinkan Fikri, dirinya sendiri, dan terutama orang tuanya. Sementara itu, di kamar guest room yang nyaman, Fikri terbaring di tempat tidur, Aldo tidur di sisi box portable. Matanya menatap langit-langit. Kata-kata Cakra tentang adik yang hilang menggema di kepalanya. Ia mencoba menggali lebih dalam. Siapa namanya sebelum Fikri? Ia tidak tahu. Ingatan paling awalnya adalah seorang wanita kurus yang ia panggil ibu, dan suara pria yang sering marah. Lalu rumah sakit, bau desinfektan, tangisan bayi, Aldo, dan kata-kata ibu di ranjang rumah sakit. Jaga adikmu, Fikri. Dia satu-satunya keluargamu sekarang. Air mata tanpa ia sadari mengalir di pelipisnya, membasahi bantal yang lembut. Ia merasa terombang-ambing antara dua dunia. Dunia Fikri, si pengemis yang bertanggung jawab, dan dunia Arif, si anak hilang yang dicari-cari oleh pria kaya bernama Cakra. Siapa dirinya sebenarnya? Dan jika ia bukan Arif, mengapa Cakra begitu yakin? Kecurigaan mulai tumbuh. Jangan-jangan Cakra punya maksud lain? Mungkin ia menginginkan sesuatu darinya. Atau dari Aldo? Kekhawatiran itu membuatnya semakin waspada. Meski tubuhnya menyerah pada kelelahan dan kenyamanan tempat tidur yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di ruang kerjanya, Cakra menatap foto keluarga lama di komputernya. Dirinya yang masih remaja memeluk Arif kecil yang sedang tertawa. Ia lalu memandang ke arah pintu kamar tidur Fikri. Apakah benar kau, adik? Bisiknya pada foto itu. Dan siapakah bayi yang kau jaga itu? Benarkah adik kandungmu? Malam itu, dua pria yang terhubung oleh ikatan darah yang mungkin nyata,
tetapi terpisah oleh samudera ingatan dan realitas yang berbeda, sama-sama tidak bisa tidur nyenyak. Apartemen yang mewah itu menjadi penjara sementara yang nyaman, di mana kebenaran dan kebohongan mulai beradu, dan masa lalu yang gelap perlahan mulai merangkak mencari cahaya. Hari-hari berikutnya di apartemen Cakra terasa seperti hidup dalam gelembung yang rapuh. Fikri, atau Arif, Cakra dalam hatinya sudah menyebutnya demikian, berusaha beradaptasi dengan rutinitas baru. Namun, bayangan kehati-hatian dan rasa asing tak pernah benar-benar hilang dari matanya. Ia terbiasa dengan kekosongan dan kebebasan liar di jalanan, bukan dengan dinding-dinding kokoh dan jadwal yang teratur. Cakra, di sisi lain, berusaha keras menjadi kakak yang baik. Ia membelikan Fikri pakaian baru, mainan untuk Aldo, dan berusaha mengajaknya berbicara tentang masa kecil. Namun, setiap kali nama Arif atau foto-foto lama disebutkan, dinding penghalang di mata Fikri langsung terpasang. Ia akan mengangguk singkat, mengalihkan pembicaraan ke Aldo, atau diam saja. Kebiasaan Fikri yang sulit diubah adalah keinginannya untuk keluar. Udara segar, kata-katanya. Apartemen yang steril dan ber-AC membuatnya sesak. Cakra yang terlalu protektif awalnya melarang, takut ia menghilang lagi. Namun, melihat Fikri yang semakin muram, ia akhirnya mengizinkan, dengan syarat ditemani atau setidaknya membawa ponsel yang telah Cakra berikan. Fikri lebih memilih pergi sendiri dengan Aldo di kereta bayi baru. Aku terbiasa sendirian, ujarnya singkat. Taman kota yang ramai menjadi pelarian favorit Fikri. Di sana, di antara tawa anak-anak dan obrolan pengasuh, ia merasa sedikit lebih normal. Aldo, dengan pakaian bersih dan montok, menarik senyum dari banyak orang. Fikri duduk di bangku, mengayunkan kereta bayi perlahan. Matanya mengawasi sekeliling dengan waspada namun juga penuh kekaguman pada kehidupan normal yang ia saksikan. Suatu siang yang cerah, saat Fikri sedang berusaha membujuk Aldo yang rewel dengan mainan gantung, seorang wanita parubaya berpakaian sederhana namun rapi mendekat. Wanita itu, Ibu Mira, sebenarnya sedang duduk di bangku seberang selama beberapa menit, matanya tak lepas dari Aldo. Wajahnya tampak dihantui oleh sesuatu. Bayinya lucu sekali, ucap Ibu Mira akhirnya, mencoba tersenyum. Suaranya lembut namun bergetar. Fikri mengangguk cepat. Rasa waspada langsung muncul. Terima kasih. Boleh saya lihat lebih dekat? Dia, mirip sekali dengan cucu saya, ujar Ibu Mira, langkahnya mendekat tanpa sungkan. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan emosi yang campur aduk, harapan, kerinduan, dan kesedihan yang mendalam. Fikri secara naluriah menarik kereta bayi lebih dekat ke tubuhnya. Maaf, Bu. Aldo lagi rewel. Ia berusaha menutupi kepanikannya yang tiba-tiba. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya ngeri. Tapi Ibu Mira sudah terlalu dekat. Dia membungkuk, dan tatapannya yang tajam menyapu setiap fitur wajah Aldo. Bentuk alis, lekuk hidung, bentuk telinga yang kecil. Napasnya tersendat. Astaga, persis. Persis seperti anak perempuan saya saat bayi, bisiknya, dan kini air mata benar-benar mengalir di pipinya yang keriput. Tangannya tanpa sadar meraih tepi kereta bayi. Dia lahir 1 tahun 8 bulan yang lalu. Dicuri dari rumah sakit sehari setelah dia lahir. Suaranya pecah. Dunia di sekeliling Fikri seolah berhenti. Suara anak-anak, kicau burung, semuanya meredam. Yang terdengar hanya deru ketakutan di telinganya sendiri dan suara Ibu Mira yang bergetar. Dicuri. Rumah sakit. Setelah lahir. Potongan-potongan informasi itu beradu di kepalanya. Aldo, menurut orang tuanya, yang telah meninggal, lahir di rumah. Ibunya meninggal karena pendarahan. Tapi ceritanya selalu samar-samar. Dan selalu ada ketakutan aneh pada orang tuanya jika ada yang bertanya terlalu banyak tentang kelahiran Aldo. Bu, saya rasa Anda salah orang, kata Fikri, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Ia bangkit dengan cepat, tangannya gemetar memegang pegangan kereta bayi. Tunggu. Ibu Mira meraih lengannya, cengkeramannya kuat, matanya memohon, tetapi juga mendesak. Tolong, apa nama lengkapnya? Di mana ibunya? Siapa kamu?
Pertanyaan itu seperti pukulan bertubi-tubi. Siapa kamu? Pertanyaan yang sama yang menghantuinya sejak bertemu Cakra. Saya, kakaknya, jawab Fikri, melepaskan genggaman itu dengan kasar. Dan ibunya sudah meninggal. Maaf, Bu. Ia tidak memberikan kesempatan lagi. Dengan kekuatan yang didorong adrenalin, ia mendorong kereta bayi itu, menyusuri jalan setapak, lalu berbelok dengan cepat, meninggalkan Ibu Mira yang terpaku di tempatnya, tangan terulur, wajahnya hancur. Fikri tidak berhenti sampai ia mencapai apartemen Cakra. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi punggungnya. Aldo mulai menangis, terkejut dengan goncangan dan kecepatan tadi. Di lift yang naik, Fikri memandang bayangan wajahnya yang pucat di dinding kaca. Ia melihat wajah Arif yang dicari-cari Cakra, dan wajah Fikri si pengasuh Aldo. Keduanya semakin kabur. Begitu pintu apartemen terbuka dan ia melihat Cakra yang sedang berbicara di telepon dengan nada bisnis, rasa aman palsu melandanya. Tapi juga rasa bersalah dan ketakutan yang baru. Cakra menutup teleponnya, melihat wajah Fikri yang tak berbentuk. Ada apa? Kau baik-baik saja? Fikri menggeleng, memasukkan kereta bayi ke dalam dengan kasar. Aku mau istirahat. Ia langsung menuju kamarnya, mengunci pintu. Cakra berdiri di tengah ruang tamu, bingung. Ia mendengar isakan kecil dari balik pintu, tangisan yang diredam. Bukan tangisan Aldo, tangisan Fikri. Malam itu, setelah Aldo tertidur, Fikri duduk di tepi tempat tidur. Laptop yang dipinjamkan Cakra terbuka di pangkuannya. Jarinya gemetar mengetik di mesin pencari. Penculikan bayi rumah sakit, nama kota, 1 tahun lalu. Hasilnya muncul. Beberapa artikel lokal. Salah satu judulnya membuat darahnya membeku. Bayi perempuan hilang dari bangsal bersalin RS Mitra Sehat. Polisi duga dilakukan sindikat. Tanggalnya sekitar 19 bulan lalu. Ia mengkliknya. Artikel itu menyebutkan bayi perempuan, anak dari pasangan Mira dan Ahmad, hilang dari tempat tidurnya. Tidak ada petunjuk. Tidak ada CCTV yang jelas. Deskripsi bayi, berat lahir 3,2 kg, rambut lebat hitam, tahi lalat kecil di punggung telinga kiri. Tahi lalat. Fikri dengan cepat membalikan Aldo yang sedang tidur dengan hati-hati. Di bawah cahaya lampu tidur, di bagian atas punggung telinga kirinya yang mungil, terdapat sebuah tahi lalat kecil berwarna coklat muda. Pandangannya berkunang-kunang. Ia hampir menjatuhkan laptopnya. Aldo perempuan? Tapi selama ini ia mengira Aldo laki-laki. Orang tuanya selalu memanggil Aldo, dan ia tak pernah memeriksa dengan seksama karena malu dan tidak tahu. Ia selalu mengganti popok dengan cepat, fokus pada kebersihan, bukan pada anatomi. Dan pakaian bayi biasanya netral. Dengan tangan gemetar, ia membuka popok Aldo dengan lembut. Di dalam cahaya redup, kebenaran yang selama ini ia abaikan menjadi nyata. Aldo adalah bayi perempuan. Rasa mual yang hebat menyerangnya. Ia bukan hanya merawat seorang bayi yang mungkin bukan adik kandungnya. Ia merawat seorang bayi yang mungkin adalah hasil penculikan. Bayi yang orang tuanya, Ibu Mira tadi, sedang berduka dan mencari-carinya. Dan orang tua yang membesarkannya, apakah mereka penculik? Apakah mereka juga menculik dirinya? Dinding-dinding apartemen mewah itu tiba-tiba terasa seperti penjara yang lain. Ia terjebak di antara Cakra yang mengklaimnya sebagai saudara berdasarkan darah, dan kenyataan mengerikan bahwa kehidupan yang ia jalani selama ini mungkin dibangun di atas kejahatan. Aldo, satu-satunya alasan hidupnya, tiba-tiba menjadi sebuah misteri yang menakutkan. Ia menatap Aldo yang kembali tertidur lelap. Wajahnya polos dan percaya. "Kamu siapa?" bisiknya. Suara parau penuh keputusasaan. "Dan aku, siapa sebenarnya?" Di ruang kerjanya, Cakra menerima panggilan dari laboratorium. "Pak Cakra, hasil tes DNA sudah keluar. Kami akan mengirimkan salinan digital dan fisik. Namun, untuk konfirmasi lisan, ada kecocokan." Jantung Cakra berdebar kencang. "Berarti, berdasarkan analisis, subjek yang Anda sebut, Fikri, memiliki hubungan kekerabatan sangat tinggi, konsisten dengan hubungan saudara kandung. Dengan kata lain, dia adalah Arif."
Telepon itu ditutup. Cakra menatap kosong ke depan. Ia seharusnya merasa lega, bersuka cita. Tapi mengapa ada rasa tidak enak yang begitu kuat? Ia memandang ke arah kamar Fikri. Ada sesuatu yang sangat salah. Dan itu bukan hanya tentang ingatan yang hilang. Ada ketakutan yang lebih dalam yang ia lihat di mata Fikri siang tadi. Kebenaran tentang Aldo masih tersembunyi di balik pintu kamar itu. Sementara kebenaran tentang Fikri sendiri baru saja dikonfirmasi oleh sains. Malam itu, dua kebenaran mulai bergerak seperti lempeng tektonik, dan gempa yang akan mengguncang kehidupan mereka semua tinggal menunggu waktu. Kertas hasil tes DNA itu terasa berat di tangan Cakra, seolah terbuat dari timah, bukan pulp. Huruf-huruf Latin yang tercetak rapi menyatakan sebuah fakta ilmiah yang tak terbantahkan. 99-98 kemungkinan hubungan saudara kandung. Mata Cakra berkali-kali menyapu kalimat itu, mencernanya. Arif. Benar-benar Arif. Adiknya yang hilang, yang selama ini ia cari dalam mimpi buruk dan pencarian yang sia-sia, kini hidup dan bernapas hanya beberapa meter darinya, di balik pintu kamar yang terkunci. Sebuah gelombang euforia liar sesaat ingin menerpanya. Ia ingin berteriak, menelepon orang tuanya yang sudah uzur dan putus asa, mengetuk pintu kamar Fikri dan memeluknya erat-erat. Tapi nalarnya, yang telah ditempa oleh tahun-tahun bisnis yang keras, menahan semua impuls itu. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Tatapan penuh ketakutan Fikri di taman, tangisan yang diredam, dan sikap menjauh yang semakin menjadi-jadi pasca insiden dengan wanita itu. Semuanya berteriak bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap sedang terjadi. Dengan tekad bulat, ia mengambil ponselnya dan menelepon orang tuanya di luar kota. Suara ibunya yang selalu terdengar lelah akhir-akhir ini menyambut di seberang sana. Ibu, ada kabar tentang Arif. Cakra langsung pada inti, tanpa basa-basi. Diam yang menusuk menyambut, lalu suara gemetar. Apa katamu, nak? Aku menemukan seseorang. Seorang pemuda. Tes DNA membuktikan dia adalah Arif. Tangisan histeris ibunya pecah di telepon. Diselingi suara terisak ayahnya yang berusaha menenangkan. Cakra harus menjelaskan berkali-kali, meyakinkan mereka bahwa ini nyata, bahwa adik mereka masih hidup. Namun, ketika mereka meminta untuk berbicara langsung dengan Arif, atau setidaknya melihat fotonya, Cakra menolak dengan halus. Belum, Ibu. Dia mengalami trauma. Dia tidak ingat apa-apa. Dan ada situasi lain yang harus kurdakan dulu. Percayalah padaku. Aku akan membawanya pulang, tapi beri aku waktu. Suaranya tegas, meninggalkan ruang untuk negosiasi. Setelah meyakinkan orang tuanya yang setengah tidak percaya dan dilanda emosi roller coaster, Cakra menutup telepon. Ia berdiri di depan jendela panorama, memandang gemerlap kota. Kemenangan ini terasa pahit. Ia telah menemukan potongan harta karunnya, tetapi harta itu terbungkus dalam peti mati yang penuh teka-teki berbahaya. Sementara itu, di dalam kamar, Fikri, atau sekarang harus disebut Arif, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Hasil pencarian di laptop tentang penculikan bayi, ditambah dengan pengakuannya sendiri bahwa Aldo adalah bayi perempuan, telah membuka pintu neraka keraguan. Ia menghabiskan malam dengan mengamati Aldo, setiap detil wajahnya. Apakah ia mirip dengan wanita yang ia panggil ibu? Apakah ia mirip dengan Cakra atau foto-foto Arif kecil? Juga tidak. Aldo adalah dirinya sendiri, sebuah keunikan yang kini terasa seperti bukti yang mengancam. Keesokan harinya, Cakra memutuskan untuk berkonfrontasi, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia mengetuk pintu kamar Fikri dengan lembut, membawa sarapan. Aku ingin bicara, ujar Cakra, suaranya datar namun tidak bermusuhan. Tidak tentang masa lalu, tentang sekarang. Fikri membuka pintu, matanya bengkak dan merah. Ia melihat piring sarapan, lalu menatap Cakra. Ada rasa bersalah dan ketakutan yang dalam di matanya. Mereka duduk di ruang makan. Aldo sedang asyik dengan mainan barunya di box. Keheningan sesaat tercipta sebelum Cakra memecahnya. Hasil tes DNA sudah keluar, ucap Cakra langsung. Ia tidak ingin bertele-tele. Kau adalah Arif, adik kandungku. Fikri menatapnya, lalu menunduk. Tangannya mencengkeram pinggiran kursinya sampai keputihan.
Tidak ada kejutan. Hanya sebuah kepasrahan akan sesuatu yang telah ia duga tapi takut hadapi. Aku tidak ingat. Aku tahu. Dan itu tidak masalah sekarang. Cakra menghela napas. Yang menjadi masalah adalah apa yang terjadi setelah kau hilang. Dan tentang Aldo. Nama itu membuat Fikri menegang. Aku melihat caramu melihat hasil pencarian di laptop. Dan sikapmu setelah bertemu wanita di taman itu. Lanjut Cakra, mencoba membuat suaranya terdengar netral, seperti seorang investigator, bukan seorang hakim. Fikri, Arif. Siapa sebenarnya Aldo? Pertanyaan itu seperti pecahan kaca yang menghujani Fikri. Selama ini, identitas Aldo sebagai adik kandung adalah tamengnya, alasan untuk terus bertahan. Sekarang tameng itu retak. Air mata mulai menitik di pipinya. Aku tidak tahu, bisiknya. Suaranya pecah. Mereka, orang yang aku anggap orang tua, bilang Aldo adikku. Ibu kami meninggal melahirkannya. Tapi, ceritanya selalu berubah-ubah. Dan setelah ketemu wanita itu, aku cek, ia tidak sanggup melanjutkan. Cakra sudah menduga. Hatinya berat. Aldo, bukan adik kandungmu, ya. Fikri mengangguk pelan. Isakannya semakin menjadi. Dia bayi perempuan. Dan, ada artikel. Penculikan bayi. Tahi lalatnya. Cocok. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Aku selama ini merawat bayi yang mungkin diculik. Aku adalah bagian dari ini. Aku adalah monster. Kau bukan monster, Arif, tegas Cakra. Panggilan baru itu masih terasa asing di lidahnya. Kau adalah korban. Kau dan Aldo, kalian berdua korban. Ia berusaha menenangkan, meski kepalanya sendiri penuh dengan konsekuensi mengerikan. Jika Aldo adalah bayi hasil penculikan, maka mereka harus melapor ke polisi. Itu berarti Aldo akan diambil. Itu berarti akan ada penyelidikan yang bisa menjerat Arif, setidaknya sebagai saksi atau bahkan tersangka karena menyembunyikan. Dan itu berarti akan menghancurkan Arif yang baru saja mulai menemukan pijakan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Fikri Arif, matanya memohon. Aku tidak bisa kehilangan Aldo. Dia segalanya bagiku. Cakra merasakan pertarungan batin yang sama. Di satu sisi, ada hukum dan keluarga korban yang merindukan anak mereka. Di sisi lain, ada adiknya yang trauma dan bayi yang telah dicintai seperti saudara sendiri. Sebuah pilihan yang mustahil. Kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran ini, ujar Cakra akhirnya, suaranya berat. Tapi kita juga tidak bisa terburu-buru. Kita harus pastikan dulu. Kita harus mencari tahu kebenaran seutuhnya tentang Aldo, dan tentang siapa yang membesarkanmu. Baru kemudian kita putuskan langkah selanjutnya. Ia melihat ke arah Aldo yang sedang tertawa, menggenggam mainan kerincingan. Bayi polos yang tak tahu bahwa keberadaannya adalah pusat badai yang akan mengubah banyak kehidupan. Cakra tahu, keputusan yang akan mereka ambil selanjutnya tidak hanya akan menentukan masa depan Aldo, tetapi juga kemungkinan pemulihan dan masa depan Arif, serta ketenangan hati sebuah keluarga yang telah kehilangan buah hatinya. Kebenaran tentang identitas Arif telah terungkap, tetapi justru membuka kotak Pandora yang lebih besar. Mereka kini berdiri di tepi jurang, dihadapkan pada pilihan-pilihan yang penuh dengan konsekuensi berat, di mana tidak ada satupun pilihan yang benar-benar tepat. Suasana di apartemen Cakra berubah total setelah pengakuan pahit itu. Udara yang dulu tegang kini penuh dengan kecemasan yang mendidih, bagai ruang tunggu sebelum vonis dijatuhkan. Fikri, yang perlahan mulai menerima panggilan Arif dari Cakra, meski masih terasa asing, tidak lagi bisa memandang Aldo dengan polos. Setiap kali ia menggendong, mengganti popok, atau menyuapi Aldo, ada tatapan analitis yang mengintip di balik kasih sayangnya. Ia memeriksa setiap tahi lalat, setiap lekuk, mencocokkannya dengan deskripsi samar dari artikel berita. Rasanya seperti mengkhianati kepercayaan bayi itu. Cakra, di sisi lain, berubah menjadi seorang strategis yang dingin. Emosi awal berupa syok dan kegembiraan telah dinyahkan untuk sementara. Sekarang, ia berhadapan dengan krisis manajemen yang paling rumit dalam hidupnya, menyelamatkan adiknya dari jerat hukum sekaligus berbuat benar untuk keluarga korban. Ia menghabiskan hari-hari dengan menyelidiki secara online,
menggunakan jaringan kontaknya yang luas namun hati-hati, mencari informasi tentang sindikat penculikan bayi yang pernah aktif di kota itu. Suatu malam, setelah Aldo tertidur, Cakra mengajak Arif berbicara di ruang kerjanya. Peta pikiran dan potongan informasi bertebaran di layar monitor besar. Aku sudah telusuri, kata Cakra, suaranya rendah. Sindikat itu diduga sudah bubar, atau setidaknya pindah operasi. Tapi ada nama yang berulang muncul di laporan polisi lama. Seorang wanita parubaya yang berpura-pura menjadi perawat atau pekerja sosial, dan pria yang menjadi pengemudi atau pengawal. Ciri-cirinya. Ia menatap Arif. Cocok dengan deskripsi orang tuamu? Arif menggigit bibirnya, mengangguk pelan. Ibu, wanita itu kurus, batuk-batuk. Dia sering bilang dulu dia mantan bidan. Pria itu suka marah. Mereka panggil aku Fikri, sejak aku ingat. Fikri mungkin bukan nama aslimu. Bisa jadi nama yang mereka berikan untuk memutus hubunganmu dengan masa lalu. Analisa Cakra. Tentang Aldo. Aku sudah hubungi pengacara kriminal terbaik. Katanya, posisimu sangat riskan. Jika terbukti kamu tahu Aldo adalah hasil kejahatan dan tidak melapor, kamu bisa dijerat pasal penyembunyian anak hasil kejahatan. Hukumannya tidak main-main. Wajah Arif pucat pasi. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tapi akan sulit membuktikan ketidaktahuanmu di pengadilan, Arif. Apalagi kamu hidup bersama mereka bertahun-tahun. Cakra menjelaskan dengan realistis. Ada dua jalan di depan kita. Ia mengangkat dua jari. Pertama, kita laporkan semuanya ke polisi sekarang. Aldo akan diambil untuk proses identifikasi DNA dengan keluarga yang melapor. Kamu akan menjadi saksi utama, mungkin juga sementara ditahan untuk pemeriksaan. Risikonya, kamu bisa masuk bui, dan kita tidak tahu apakah sistem akan memperlakukanmu dengan adil mengingat latar belakangmu. Arif menggigil. Penjara? Ia sudah merasa terpenjara seumur hidupnya. Kedua, lanjut Cakra, jarinya yang kedua tegak. Kita cari sendiri kebenaran hingga ke akar-akarnya. Kita cari tahu siapa sebenarnya Aldo, siapa orang tuanya yang sebenarnya, dan buktikan bahwa kamu adalah korban juga. Baru setelah kita punya bukti kuat dan pengacara kita punya strategi, kita menyerahkan diri. Risikonya, jika ketahuan menyembunyikan informasi, hukumannya bisa lebih berat. Dan kita terus mengkhianati keluarga yang mencari anak mereka. Ibu Mira, bisik Arif. Wajah wanita yang hancur di taman itu kembali menghantuinya. Ya, Ibu Mira. Anaknya, bayi perempuan, hilang persis dalam waktu yang hampir bersamaan dengan perkiraan kelahiran Aldo, konfirmasi Cakra. Kecurigaan tertuju pada Aldo. Tapi kita belum punya bukti DNA. Bisa jadi Aldo bukan anaknya. Tapi tetap saja, dia adalah bayi dari suatu kejahatan. Arif menunduk, tangannya mengepal. Pilihan itu seperti memilih antara melompat dari tebing atau tetap di kapal yang tenggelam. Jika kita laporkan, apakah aku masih bisa bertemu Aldo? Apakah dia akan baik-baik saja? Cakra menghela napas. Itu yang tidak bisa aku janjikan. Aldo akan masuk panti sosial atau keluarga angkat sementara selama proses hukum. Dan setelah terbukti dia anak kandung siapa, dia akan dikembalikan. Hubunganmu dengan dia akan putus. Tidak, tolak Arif dengan keras, mata berkaca-kaca. Aku sudah merawatnya sejak dia lahir. Aku yang menjaganya ketika dia sakit, yang menenangkannya ketika menangis. Dia mengenalku. Dia membutuhkanku. Suaranya pecah di akhir kalimat. Dan kau membutuhkannya, tambah Cakra lembut. Ia mengerti. Aldo bukan hanya bayi bagi Arif. Dia adalah alasan Arif bertahan, satu-satunya ikatan nyata dalam hidupnya yang penuh kepalsuan. Lalu pilihan kedua, bagaimana kita bisa cari kebenaran? Mereka, orang tua angkat itu, sudah meninggal. Tidak ada keluarga lain yang pernah aku temui. Ada. Bantah Cakra. Setiap orang meninggalkan jejak. Alamat lama, tetangga, kenalan, bahkan utang atau tagihan. Kita harus mulai dari alamat terakhir tempat tinggalmu. Mungkin ada petunjuk di sana. Ia berhenti sejenak. Tapi Arif,
Ini berbahaya. Jika sindikat itu masih ada dan mengetahui kita mengusik, kita bisa dalam bahaya. Dan ini adalah penyelidikan ilegal. Kita bukan polisi. Arif menatap Cakra. Di mata kakaknya itu, ia melihat tekad yang sama dengan tekadnya untuk melindungi Aldo. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang memperjuangkannya, bukan hanya dirinya yang memperjuangkan Aldo. Aku tidak peduli bahaya, kata Arif, suaranya kini lebih tegas. Aku ingin tahu kebenaran tentang siapa aku sebenarnya, dan siapa Aldo. Jika nanti ternyata Aldo adalah anak Ibu Mira, dan kita harus mengembalikannya. Air matanya mengalir. Setidaknya aku tahu aku sudah berusaha melakukan yang terbaik untuknya, dan untuk ibunya. Tapi aku tidak bisa menyerahkan Aldo begitu saja kepada sistem yang asing, sementara aku tidak tahu apa-apa. Cakra mengangguk. Rasa bangga yang aneh menyelinap di hatinya. Di balik semua trauma, adiknya ini memiliki integritas dan keberanian. Baik, kata Cakra. Kita akan lakukan. Tapi kita harus sangat hati-hati. Dan kita harus siap dengan konsekuensinya, apapun itu. Keputusan itu jatuh. Mereka memilih jalan berliku dan berbahaya, menyelidiki sendiri. Keesokan harinya, dengan bantuan seorang investigator swasta yang sangat dipercaya Cakra dan dibayar mahal untuk tutup mulut, mereka mulai melacak. Berdasarkan ingatan samar Arif tentang rumah terakhir mereka, pandangan ke tiang listrik tertentu, bunyi klakson kereta api di kejauhan, bau pabrik di sore hari, investigator itu mempersempit kemungkinan ke sebuah kawasan permukiman kumuh di pinggiran rel kereta. Mereka berencana pergi ke sana besok. Malam itu, Arif duduk di sebelah boks Aldo yang tertidur. Ia memandangi bayi itu dengan perasaan yang tak terkatakan. Cinta, rasa bersalah, ketakutan, dan sebuah tekad. Apapun yang terjadi, Aldo, bisiknya, mencium kening bayi itu dengan lembut. Aku berjanji akan memastikan kau aman. Dan, maafkan aku jika selama ini hidupmu dibangun di atas kebohongan. Kita akan cari kebenaran, bersama-sama. Di ruang sebelah, Cakra melihat mereka dari balik pintu yang terbuka sedikit. Dadanya sesak. Ia telah menemukan adiknya, tetapi mungkin akan kehilangannya lagi, entah ke penjara, atau ke dalam rasa bersalah yang abadi. Dan bayi kecil itu, yang telah merebut hatinya juga, mungkin akan pergi untuk selamanya. Pilihan yang mustahil telah mereka ambil, dan sekarang mereka harus menjalani konsekuensinya, melangkah lebih dalam ke dalam labirin masa lalu yang gelap, berharap menemukan cahaya di ujungnya, sekaligus bersiap untuk kemungkinan bahwa yang menunggu di sana adalah kegelapan yang lebih pekat. Kawasan pinggir rel itu persis seperti yang ada dalam mimpi buruk Arif. Udara pengap yang mencampur bau keringat, limbah, dan asap mesin diesel. Barisan rumah semi permanen berjejal, dindingnya lapuk dan dicoret-coret. Anak-anak bermain di selokan. Matanya mengikuti mobil Cakra yang asing dengan tatapan penasaran dan waspada. Cakra memarkir mobilnya jauh dari lokasi target, di dekat warung kopi, memilih untuk berjalan kaki. Mereka tidak ingin menarik perhatian. Bersama mereka ada Bima, investigator swasta yang Cakra sewa. Pria berbadan tegap dengan kaos polo biasa itu terlihat biasa saja, tapi matanya tajam, memindai setiap sudut. Alamat berdasarkan data kependudukan palsu yang kita lacak dari nama Fikri, yang pakai KTP aspal itu mengarah ke gang itu. Bisik Bima, menunjuk sebuah lorong sempit di antara dua rumah toko. Rumah nomor 14C. Jantung Arif berdebar kencang. Setiap langkah kakinya terasa berat, seperti menuju ke sebuah kuburan masa lalunya sendiri. Ia mengenali ini. Suara dentang besi dari bengkel di ujung jalan, lengkingan peluit kereta api dari balik tembok pembatas, semuanya memicu kilasan memori yang menyakitkan. Ia berlari kecil membeli obat ke warung, sambil mendengar suara batuk wanita dari dalam rumah. Rumah nomor 14C terlihat paling kumuh. Terpal plastik biru menutupi sebagian atapnya yang bocor. Pagar besi berkarat setinggi pinggang. Cakra mengetuk pintu kayu yang lapuk. Tidak ada jawaban. Seorang tetangga, wanita tua dengan wajah penuh curiga, mengintip dari jendela sebelah. "Cari siapa?" teriaknya. "Kami cari keluarga Bapak Slamet," jawab Bima, menyebut nama samaran yang mereka temukan dalam data. "Mereka udah lama nggak di sini. Meninggal setahun lalu," katanya.
Rumahnya kosong sejak itu. Boleh kami lihat sebentar? Kami dari Dinas Sosial mau verifikasi data untuk bantuan anak yatim. Bual Bima dengan lancar, menunjukkan ID palsu yang dibuat dengan cepat. Wanita itu mengernyit, lalu mengangguk lemas. Terserah. Kuncinya ada di bawah pot. Setelah wanita itu menghilang, Bima mengambil kunci dan membuka pintu. Bau apek, debu, dan sesuatu yang busar menyambut mereka. Ruangan itu gelap dan sempit. Hanya ada satu ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Kasur tua yang kotor, kompor minyak tanah berkarat, dan tumpukan barang rongsokan. Arif berdiri di ambang pintu, nafasnya tersengal. Ini dia, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Tempat di mana ia dipukuli karena tidak bisa menghasilkan uang lebih banyak. Tempat di mana ia merawat wanita kurus yang batuk-batuk dan bayi mungil yang selalu rewel. Ayo, cari apapun yang bisa jadi petunjuk. Surat, dokumen, foto, komando Bima. Cakra dan Arif mulai membongkar. Di bawah kasur, Cakra menemukan sebuah kotak sepatu usang. Isinya, beberapa lembar surat, kwitansi pembayaran listrik, dan sebuah map plastik kuning. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, ada 2 set dokumen yang membuat darahnya membeku. Pertama, adalah fotokopi akta kelahiran bayi laki-laki bernama Fikri Ramadan, anak dari pasangan Slamet dan Siti. Tanggal lahirnya cocok dengan perkiraan usia Arif. Tapi fotonya, sebuah foto bayi, tidak mirip sama sekali dengan foto Arif kecil yang ia pegang. Ini adalah bayi yang berbeda. Akta itu jelas-jelas palsu, tapi dibuat dengan cukup meyakinkan. Kedua, dan inilah yang membuat Cakra terpaku, adalah selembar kertas surat-suratan yang tampaknya adalah semacam catatan atau pengakuan yang ditulis dengan tangan perempuan, hurufnya miring dan terbata-bata. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan. Mereka bilang bayiku, bayi laki-laki, akan diambil jika aku tidak mau kerja untuk mereka. Aku harus merawat anak orang lain, bayi perempuan dari RS Mitra, untuk dijual. Tapi bayiku sakit. Sindikat mau membuangnya. Aku tidak tega. Aku ambil bayiku kembali. Sekarang aku punya 2 anak. Fikri, bukan anakku, anak hasil sindikat yang tidak laku karena terlalu besar sudah ingatan, dan Aldo, anak kandungku. Aku harus lari. Slamet marah. Kami miskin. Aku akan bilang pada mereka bahwa mereka adalah kakak beradik. Maafkan aku, anak-anak. Ini demi menyelamatkan kalian. Semoga suatu hari kalian mengerti. Tidak ada tanda tangan, hanya coretan tak berbentuk di akhir. Cakra membacanya sekali, 2 kali. Otaknya mencerna setiap kata. Ia memandang Arif, yang sedang membuka-buka laci dan menemukan sebuah kalung liontin perak murahan dengan ukiran huruf A. Arif memegangnya erat. Arif, panggil Cakra, suaranya serak. Kemari. Lihat ini. Arif mendekat, membaca catatan itu. Wajahnya berubah dari bingung, lalu pucat, lalu hampa. Tubuhnya limbung, bersandar pada dinding yang lembab. Jadi aku. Ia tak sanggup melanjutkan. Kau adalah Fikri dalam catatan ini. Anak yang tidak laku dari sindikat penculikan. Mereka menculikmu. Tapi karena usiamu sudah 4 tahun dan mungkin sudah punya ingatan, mereka tidak bisa menjualmu. Lalu mereka serahkan kepada wanita ini, yang ternyata adalah ibu kandung Aldo, untuk dirawat. Cakra menyusun puzzle itu, rasa muak dan sedih mengganjal di tenggorokannya. Dan Aldo, lanjut Arif, matanya berkaca-kaca memandang liontin A di tangannya. Aldo adalah anak kandungnya, bukan bayi yang diculik dari Ibu Mira. Belum tentu, Bima menyela, mengambil catatan itu. Dia menulis, bayi perempuan dari RS Mitra. RS Mitra Sehat itu tempat anak Ibu Mira hilang. Sangat mungkin Aldo adalah anak Ibu Mira. Wanita ini, atas tekanan sindikat, menculik bayi untuk mereka, tapi kemudian karena anak kandungnya sendiri sakit dan ditolak, dia mengambil keputusan gila, menyimpan bayi curian itu dan mengaku sebagai anak kandungnya. Arif tertunduk. Pikirannya kacau. Jadi,
Dirinya adalah anak korban penculikan yang tidak laku dijual. Aldo adalah anak kandung dari seorang wanita penculik, yang juga mungkin adalah bayi hasil penculikan dari keluarga lain. Hubungan kakak beradik, mereka adalah kebohongan besar yang dibangun dari keputusasaan dan kejahatan. Kita harus menemui Ibu Mira, desis Cakra, memutuskan. Kita harus tahu kebenaran tentang Aldo. Jika dia anak Ibu Mira, maka dia memiliki keluarga yang merindukannya. Jika bukan, kita tetap harus mencari tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Mereka meninggalkan rumah kosong itu dengan membawa kotak sepatu berisi semua dokumen. Kali ini, Arif tidak merasa seperti meninggalkan rumah. Ia merasa seperti melarikan diri dari sebuah kuburan. Ia memegang liontin, erat-erat. Satu-satunya peninggalan, ibunya, yang mungkin berarti untuk Aldo. Pertemuan dengan Ibu Mira diatur dengan sangat hati-hati oleh Bima, di sebuah taman yang berbeda, jauh dari keramaian. Wanita itu datang dengan suaminya, Pak Ahmad, yang wajahnya keras namun matanya sama-sama penuh harap yang tertahan. Begitu melihat Aldo di dalam gendongan Arif, Ibu Mira langsung menutup mulutnya. Air matanya mengalir deras. Pak Ahmad mendekat, napasnya tersendat. Bisa kami lihat lebih dekat? Pinta Pak Ahmad, suaranya serak. Dengan hati berat, Arif menyerahkan Aldo. Ibu Mira menerimanya dengan tangan gemetar, memandangi setiap inci wajah bayi itu. Tangannya membuka selimut, mencari sesuatu. Jarinya menyentuh punggung telinga kiri Aldo, meraba tahi lalat kecil di sana. Isaknya pecah. Ini dia. Ini anak kami. Lihat, Ahmad. Tahi lalatnya, bentuk alisnya. Ia menatap Arif, matanya penuh pertanyaan yang tak terkatakan. Dari mana kamu dapat dia? Cakra mengambil alih. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa Arif adalah korban juga, bahwa mereka baru menemukan petunjuk. Ia tidak menunjukkan catatan itu, tapi bertanya, apakah anak ibu ada ciri khusus lain? Mungkin, sebuah tanda lahir. Ibu Mira mengangguk cepat, sambil tak henti menatap Aldo. Dia, ada tanda merah seperti stroberi kecil di paha kanannya. Sejak lahir. Dokter bilang itu hemangioma, bisa memudar. Tanpa dikomando, Arif membuka perlahan bagian pakaian Aldo. Di paha kanan yang montok, tepat seperti yang dikatakan Ibu Mira, ada tanda merah kecil berbentuk tidak beraturan. Itulah konfirmasi yang tak terbantahkan. Ibu Mira menjerit pelan, memeluk Aldo erat-erat, seperti takut ia akan menghilang lagi. Pak Ahmad memeluk mereka berdua, tubuhnya terguncang oleh isakan. Arif berdiri terpaku, melihat keluarga itu bersatu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia senang untuk Aldo, benar-benar senang. Tapi rasa kehilangan yang begitu dalam dan pedih merobek dadanya. Aldo bukan adik kandungnya. Aldo bahkan bukan anak dari wanita yang ia panggil ibu. Aldo memiliki keluarga yang mencintainya, yang telah menderita tanpa dirinya. Dan dirinya? Siapa dia? Hanyalah seorang anak yatim piatu hasil kejahatan, yang tersesat di antara dua keluarga. Satu keluarga kaya yang ingin mereklamasi masa lalunya, dan satu keluarga fiksi yang telah runtuh menjadi debu dan kebohongan. Dia melihat Cakra, yang memberikan bahunya untuk bersandar. Satu-satunya tiang yang ia miliki sekarang. Jejak masa lalu telah membawa mereka pada kebenaran yang lebih pahit dari yang dibayangkan, dan kini mereka harus memutuskan langkah selanjutnya, di tengah-tengah tangis bahagia sebuah keluarga yang telah lama hancur. Suasana di taman itu berubah cepat dari harapan menjadi kelegaan yang emosional, lalu ke dalam kekakuan yang gelisah. Setelah momen pelukan dan tangisan yang mengharukan, Pak Ahmad memandang Arif dan Cakra dengan tatapan yang kini bercampur syukur dan kecurigaan yang tak terbendung. Kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih, kata Pak Ahmad, suaranya masih bergetar, tetapi sikapnya protektif, lengannya melingkari Ibu Mira dan Aldo. Tapi kami butuh penjelasan. Siapa kalian sebenarnya? Bagaimana bayi kami bisa bersama kalian? Cakra menghela napas dalam. Ia telah mempersiapkan diri untuk ini. Nama saya Cakra. Dia adalah adik saya, Arif. Ia memulai, menyadari penggunaan nama asli itu penting. Kami bukan orang yang menculik Aldo. Sebaliknya, Arif adalah korban lain dari sindikat yang sama. Ibu Mira mengangkat kepalanya,
Matanya membesar. Sindikat. Boleh kami duduk? Pinta Cakra, menunjukkan sebuah bangku yang lebih sepi. Setelah mereka semua duduk, keluarga Mira Ahmad dengan Aldo yang kini mulai rewel, Arif yang pucat, dan Cakra, ia mulai bercerita. Ia menceritakan secara singkat tentang hilangnya Arif kecil, pertemuan kebetulan di kolong jembatan, hasil tes DNA, dan pencarian mereka. Kemudian, ia mengeluarkan fotokopi catatan tangan dari kotak sepatu. Ini kami temukan di rumah terakhir tempat Arif dan Aldo tinggal. Jelas Cakra, menyerahkan kertas itu kepada Pak Ahmad. Pasangan itu membaca bergantian. Wajah Ibu Mira semakin pucat saat ia membaca bagian tentang bayi perempuan dari RS Mitra. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Jadi, wanita yang menulis ini adalah orang yang mengambil bayi kami? Tanyanya, suara nyaris tak terdengar. Sepertinya iya, jawab Cakra dengan berat. Dia adalah ibu kandung Arif? Bukan. Dia adalah ibu kandung Aldo? Juga bukan, berdasarkan tes DNA yang akan kita lakukan nanti. Tapi dia merawat mereka berdua. Menurut catatan ini, dia dipaksa oleh sindikat untuk menculik bayi, Aldo, untuk dijual. Tapi anak kandungnya sendiri sakit dan akan dibuang oleh sindikat. Dalam keputusasiannya, dia melarikan diri dengan kedua anak. Arif, anak korban penculikan yang tidak laku, dan Aldo, bayi yang seharusnya dia serahkan. Arif duduk terdiam, matanya kosong. Mendengar hidupnya diringkas dalam beberapa kalimat seperti itu membuatnya merasa seperti barang rusak yang ditolak pasar. Tidak laku. Kata-kata itu menggorok harga dirinya yang sudah remuk. Apakah kalian sudah melapor ke polisi? Tanya Pak Ahmad, lebih fokus pada prosedur. Belum, jawab Cakra jujur. Kami ingin memastikan kebenaran dulu, dan kami ingin melindungi Arif. Posisinya sangat rentan secara hukum. Pak Ahmad mengangguk pelan, mengerti kompleksitasnya. Kami ingin bayi kami kembali. Sekarang juga. Dan kami akan melapor ke polisi. Ini adalah bukti penting. Ia memegang catatan itu. Ibu Mira tiba-tiba menatap Arif. Di tengah kebahagiaannya menemukan anaknya, ada belas kasihan yang dalam di matanya. Kamu merawatnya selama ini. Arif mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Ia melihat Aldo yang kini tenang dalam pelukan ibu kandungnya. Ada sebuah ikatan yang tak terbantahkan di antara mereka, sebuah kemiripan yang tidak ia sadari sebelumnya. Terima kasih, bisik Ibu Mira, air matanya mengalir lagi. Terima kasih sudah menjaganya. Ucapan itu justru membuat Arif semakin hancur. Ia merasa seperti pengasuh yang masa tugasnya telah usai. Dan pengasuh yang buruk, karena selama ini ia bahkan tidak tahu jenis kelamin Aldo yang sebenarnya. Kami akan melakukan tes DNA untuk konfirmasi akhir, usul Cakra, mencoba menarik percakapan ke arah yang lebih praktis. Tapi mengingat ciri-ciri dan tanda lahirnya yang cocok, saya yakin Aldo adalah anak ibu. Dan untuk proses hukum, kami, Arif dan saya, akan kooperatif penuh. Tapi kami mohon, pertimbangkan keadaan Arif. Dia adalah korban sejak usia 4 tahun. Pak Ahmad dan Ibu Mira saling memandang. Mereka berdebat dengan tatapan. Akhirnya, Pak Ahmad berkata, kami mengerti. Tapi polisi yang akan memutuskan. Yang terbaik adalah kita semua pergi ke kantor polisi sekarang, bersama-sama, dengan semua bukti ini. Itulah yang paling ditakuti Cakra, tetapi juga yang paling diharapkannya. Sebuah akhir yang jelas, meski berisiko. Ia memandang Arif, meminta persetujuan. Arif menarik napas panjang. Ia memandang Aldo untuk terakhir kalinya sebagai pengasuhnya. Baik, katanya, suaranya kecil tapi jelas. Aku akan mengatakan semua yang aku tahu. Perjalanan ke kantor polisi terasa seperti prosesi menuju tempat eksekusi. Arif duduk di mobil Cakra, sementara keluarga Mira Ahmad mengikuti dengan mobil mereka sendiri, dengan Aldo yang sekarang sudah sepenuhnya menjadi bayi mereka lagi. Di kantor polisi, cerita mereka yang kompleks dan berbelit-belit langsung menarik perhatian penyidik khusus unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Prosesnya berlangsung berjam-jam. Pernyataan dicatat, bukti-bukti disita. Catatan tangan itu menjadi barang bukti kunci. Arif diperiksa dengan detail, dan meski penyidik awalnya bersikap tegas,
Perlahan-lahan mereka mulai melihatnya sebagai korban yang trauma, bukan pelaku. Tes DNA cepat dikoordinasikan antara Aldo dan keluarga Mira Ahmad. Hasilnya akan memakan waktu beberapa hari, tetapi semua pihak sudah hampir yakin. Keputusan sementara dari polisi, Aldo akan dikembalikan kepada keluarga Mira Ahmad karena bukti permulaan yang kuat dan untuk kepentingan terbaik anak. Namun, mereka harus tetap berada di kota selama proses penyelidikan. Untuk Arif, karena statusnya yang unik, korban penculikan lama yang juga terlibat dalam kasus penyembunyian bayi baru, polisi memutuskan untuk tidak menahannya, mengingat pengakuan sukarela, status korbannya, dan jaminan dari Cakra. Namun, paspornya ditahan, dan ia dilarang meninggalkan kota. Ketika mereka akhirnya keluar dari kantor polisi, malam sudah larut. Saat berpisah di parkiran, Ibu Mira menghampiri Arif. Di tangannya ada liontin, yang sempat terjatuh. Ini untukmu, katanya, menyerahkan liontin itu. Dia akan tumbuh dengan tahu bahwa ada seorang kakak yang sangat menyayanginya dan melindunginya ketika kami tidak ada. Kami tidak akan melupakan itu. Arif menerima liontin itu, menggenggamnya erat hingga logamnya menempel di kulitnya. Ia hanya bisa mengangguk, takut jika ia berbicara, isakannya akan meledak. Ia melihat Aldo tidur di gendongan ayahnya. Bayi itu mengernyit kecil, lalu tersenyum dalam tidurnya. Mungkin bermimpi indah untuk pertama kalinya. Di dalam mobil Cakra, dalam keheningan yang pekat, Arif akhirnya menangis. Tangisan yang menyayat, dari kedalaman jiwanya yang terluka. Tangisan untuk Aldo yang hilang, untuk masa kecilnya yang dirampok, untuk identitasnya yang tercabik-cabik, dan untuk wanita yang ia panggil ibu, yang ternyata adalah seorang penculik yang putus asa sekaligus penyelamat yang salah arah. Cakra tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyetir. Satu tangan terkadang meraih pundak adiknya yang terguncang itu. Ia tahu, kata-kata tidak akan berguna sekarang. Pengakuan yang mengguncang telah membongkar semua yang Arif ketahui tentang dirinya dan dunianya. Sekarang, mereka harus membangun ulang dari puing-puing itu. Dan langkah selanjutnya adalah menghadapi orang tua mereka, dan menemukan jawaban atas satu pertanyaan tersisa. Siapa sebenarnya orang tua kandung Arif? Pencarian mungkin belum benar-benar berakhir. Beberapa hari setelah badai di kantor polisi, suasana di apartemen Cakra seperti rumah duka yang sunyi. Aldo sudah tidak ada. Box portable, mainan kerincingan, sekotak popok, semuanya telah dikemas rapi dan disimpan di gudang atas permintaan Arif yang tak sanggup melihatnya. Ketiadaan bayi itu terasa sangat nyata. Sunyinya terlalu pekat, seolah-olah napas kecil Aldo adalah denyut nadi apartemen itu sendiri. Hasil tes DNA resmi keluar, 99,99% kecocokan antara Aldo dan keluarga Mira Ahmad. Berita itu disampaikan oleh penyidik dengan nada formal, namun hampa bagi Arif. Ia hanya mengangguk. Penerimaan yang pasif terhadap sebuah kebenaran yang telah ia telan pahit-pahit sebelumnya. Polisi, dengan bukti catatan dan kesaksian Arif, mulai melacak jejak sindikat penculikan anak yang sudah lama mendingin. Nama-nama samaran, alamat palsu, dan modus operandi mulai terkuak sedikit demi sedikit. Arif harus menghadiri beberapa kali pertemuan dengan psikolog forensik untuk membantu menggali ingatannya. Proses yang melelahkan secara mental, karena setiap sesi seperti menggali kuburan memori yang sakit. Cakra terus berada di sisinya. Ia membatalkan semua pertemuan bisnis yang tidak mendesak, mengalihkan tugas-tugasnya kepada wakilnya. Perhatiannya sekarang hanya pada satu hal, memulihkan adiknya yang hancur berkeping-keping. Namun, pemulihan itu terhambat oleh sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika wanita penculik itu bukan ibu kandung Arif, lalu siapa orang tuanya yang sebenarnya? Apakah dia juga korban penculikan dari keluarga lain yang masih mencarinya? Suatu sore, saat mereka duduk di balkon menatap langit kota yang berwarna jingga, Cakra memberanikan diri bertanya, "Arif, tentang orang tuamu, orang tua kandungmu. Apa kau ingin kita cari tahu?" Arif menatap kosong ke kejauhan. Selama ini, ia mengira identitasnya sebagai Fikri adalah fakta. Lalu ia dipaksa menerima bahwa ia adalah Arif, anak keluarga kaya yang hilang. Sekarang, ada kemungkinan ketiga, bahwa ia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak tak dikenal yang dicuri dan tidak laku dijual. Apakah ada gunanya? Jawabnya akhirnya, suaranya datar. Mungkin mereka sudah tidak mencari. Atau mungkin mereka
Mereka adalah orang-orang yang menjualku kepada sindikat itu. Bisikan terakhir itu penuh dengan ketakutan terburuk. Kita tidak akan tahu jika tidak mencoba, bujuk Cakra dengan lembut. Dan kita punya satu keuntungan sekarang, sidik jari. Sidik jari MU dicatat polisi saat proses pemeriksaan. Mereka bisa mencocokkannya dengan database anak hilang nasional. Jika orang tuamu pernah melapor, ada kemungkinan kita menemukan jejaknya. Arif mengangguk lemas. Baiklah. Prosesnya tidak instan. Butuh waktu dan prosedur birokrasi. Sementara menunggu, Cakra memutuskan sudah waktunya memperkenalkan Arif kepada orang tua mereka. Orang tuanya telah menelpon berkali-kali. Suara mereka campur aduk antara kegembiraan, kecemasan, dan kebingungan. Cakra hanya memberitahu bahwa Arif sedang dalam pemulihan dari trauma berat, dan mereka harus bersabar. Pertemuan itu diatur di rumah orang tua Cakra di pinggiran kota yang asri. Arif mengenakan pakaian baru yang rapi, tapi tubuhnya tegang seperti kawat baja. Sepanjang perjalanan, ia diam membisu. Begitu mobil berhenti di depan rumah besar bergaya klasik, dan seorang pasangan lanjut usia berdiri di teras dengan wajah penuh harap dan ketakutan, Arif merasa ingin lari. Ibu mereka, Ibu Clara, langsung menangis begitu melihatnya. Ayah mereka, Bapak Rendra, berdiri kaku, tapi matanya berkaca-kaca. Arif, anakku. Ibu Clara meraihnya, memeluknya erat. Arif membeku. Pelukan itu terasa asing. Bau parfum lemah ibu itu, tekstur kain sutra yang halus, semuanya bukan bagian dari ingatannya. Ia tidak bisa membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku. Biar saja, Bu, bisik Cakra, melihat ketidaknyamanan Arif. Dia butuh waktu. Pertemuan makan malam itu canggung. Ibu Clara terus menatap Arif seperti hantu yang kembali hidup, sambil sesekali menangis. Pak Rendra mencoba bertanya tentang masa lalunya dengan hati-hati, tapi Arif hanya menjawab singkat, "Aku tidak ingat." Mereka menunjukkan album foto, mainan lama, kamar Arif kecil yang masih dipertahankan persis seperti dulu. Arif berjalan mengelilingi kamar itu. Ia menyentuh selimut beruang, rak buku berisi buku anak-anak, namun tidak ada percikan memori yang menyala. Yang ia rasakan justru adalah kesedihan mendalam. Kesedihan untuk anak kecil bernama Arif yang kehilangan segalanya, dan untuk dirinya sendiri yang tidak bisa terhubung dengan anak itu. "Apakah kamu yakin dia benar Arif?" bisik Ibu Clara kepada Cakra di dapur. Suaranya penuh keraguan yang menyakitkan. Dia tidak mengenali apa-apa." Cakra menghela napas. DNA tidak berbohong, Bu. Tapi otaknya mungkin telah mengubur semua itu sangat dalam. Atau, mungkin trauma karena kehidupan yang ia jalani setelah diculik membuatnya memutus hubungan dengan masa lalu itu. Ibu Clara mengangguk. Air mata mengalir lagi. "Kasihan anakku. Setelah kami cari-cari selama ini, dia kembali sebagai orang asing." Arif, yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa seperti penipu. Ia merasa telah mengambil tempat seseorang yang bukan dirinya. Kembali ke apartemen Cakra malam itu, ia merasa lebih hampa daripada sebelumnya. Keesokan harinya, telepon dari penyidik polisi datang. Suara di seberang sana terdengar bersemangat. "Pak Cakra, kami ada perkembangan mengenai kasus adik Anda. Pencocokan sidik jari, ada hasilnya." Cakra segera menyalakan speakerphone. Arif duduk di sampingnya, jantung berdebar kencang. Sidik jari Fikri, maksudnya Arif, cocok dengan sidik jari yang ada dalam database laporan anak hilang dari Bandung. Dari 16 tahun lalu. Bandung. Bukan kota mereka. Nama anak yang dilaporkan hilang adalah Raffi Andrian, hilang dari pasar saat berusia 3 tahun. Orang tuanya, pasangan Andri dan Siska, melapor kala itu. Mereka memberikan sidik jari Raffi yang diambil saat mendaftarkan TK. Dunia Arif berputar. Raffi Andrian. Bukan Arif. Bukan Fikri. Satu lagi nama. Satu lagi identitas. Apakah mereka masih aktif mencari? Tanya Cakra, suaranya tegang. Menurut catatan, laporan masih aktif. Kami sudah menghubungi pihak kepolisian Bandung untuk melakukan konfirmasi dan menghubungi keluarga yang bersangkutan. Kami sarankan Anda dan Arif bersiap.
Ini bisa jadi pertemuan yang emosional. Telepon ditutup. Keheningan yang memekakan menyergap apartemen. Arif, atau sekarang Raffi, terduduk lemas. Jadi, aku bukan Arif, bisiknya, bingung. Tes DNA MU dengan kami 99,98% kecocokan. Arif. Itu tak terbantahkan. Cakra mencoba meyakinkan, meski keraguan mulai menggerogotinya. Bagaimana mungkin sidik jarimu cocok dengan anak lain? Kecuali. Suatu kemungkinan mengerikan terlintas. Kecuali apa? Kecuali, data sidik jari Arif kecil kami tidak pernah masuk ke database nasional karena suatu alasan. Atau, terjadi kesalahan administrasi yang sangat langka. Cakra tidak ingin mengatakan kemungkinan lain, bahwa tes DNA mereka salah. Tapi itu hampir mustahil. 2 hari berikutnya adalah hari-hari terpanjang dalam hidup mereka. Polisi dari Bandung akhirnya menghubungi. Mereka telah menemui keluarga Andrian. Dan ada sebuah fakta mengejutkan. Anak mereka, Raffi, memiliki saudara kembar identik yang meninggal saat lahir. Hanya ada satu anak yang hidup. Raffi, kembar identik. Potongan puzzle terakhir terjatuh dengan keras. Jika Arif adalah kembar identik Raffi yang dianggap telah meninggal saat lahir, maka sidik jari mereka bisa sangat mirip, meski tidak identik. Dan tes DNA dengan keluarga Cakra akan menunjukkan hubungan saudara kandung, karena secara genetik mereka adalah orang yang sama dengan saudara kembarnya. Tapi itu tidak mungkin, karena Arif adalah anak kandung keluarga Cakra. Atau, ada apa? Sebuah hipotesis gila mulai terbentuk. Sebuah hipotesis yang butuh konfirmasi lebih lanjut. Ketika keluarga Andrian dari Bandung akhirnya tiba di kota, diatur pertemuan di kantor polisi dengan didampingi psikolog, semua ketegangan mencapai puncaknya. Begitu pasangan Andri dan Siska masuk, dan melihat Arif, mereka berdua langsung terpaku. Ibu Siska menjerit pelan, "Raffi!" Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi Pak Andri. Ia tidak melihat Arif. Matanya tertuju pada Cakra, lalu pada foto Arif kecil yang dibawa Ibu Clara. Wajahnya pucat. "Kamu, siapa namamu?" tanya Pak Andri pada Cakra. "Cakra. Ini adik saya, Arif." Pak Andri menggeleng, napasnya tersengal. "Tidak mungkin. Aku kenal ayahmu. Dulu kami di rumah sakit yang sama. Istriku dan istrimu, mereka bersalin di waktu yang hampir bersamaan. Anak kami yang satunya." Ia tak sanggup melanjutkan. Psikolog menyela, meminta semua pihak tenang. Ceritanya keluar secara terpotong-potong, didorong oleh pertanyaan penyidik dan pengakuan yang tertahan. Kisahnya ternyata lebih rumit dan tragis dari yang dibayangkan siapapun. 16 tahun lalu, di sebuah rumah sakit kecil, terjadi sebuah insiden. 2 bayi laki-laki lahir berdekatan waktunya. 1 dari Ibu Clara, Cakra, 1 dari Ibu Siska, Andri. Bayi Ibu Siska adalah kembar, tetapi 1 dianggap meninggal saat lahir. Bayi yang hidup diberi nama Raffi. Bayi Ibu Clara adalah Arif. Seorang perawat yang korup, mungkin terkait sindikat, menukar kedua bayi itu. Motifnya tidak jelas. Mungkin uang, mungkin kesalahan yang ditutupi. Yang jelas, bayi yang diberikan kepada Ibu Siska sebenarnya adalah Arif. Dan bayi yang diberikan kepada Ibu Clara sebenarnya adalah Raffi, yang dianggap telah meninggal. Kemudian, saat Arif, yang dianggap Raffi, berusia 3 tahun, ia diculik dari pasar oleh sindikat yang sama, mungkin karena mereka tahu ia adalah anak dari keluarga yang relatif mampu, keluarga Andrian. Mereka menculik anak yang salah. Sementara itu, Raffi, yang dianggap Arif, tumbuh sebagai anak keluarga Cakra, hingga diculik juga pada usia 4 tahun, karena sindikat mengira dialah anak keluarga kaya yang sebenarnya. Kebingungan identitas ganda ini telah berlangsung sejak lahir. Tes DNA membuktikan Arif adalah saudara kandung Cakra karena secara genetik mereka memang bersaudara, karena orang tua Cakra adalah orang tua kandung Arif. Tetapi, secara biologis, orang tua kandung Arif yang sebenarnya adalah keluarga Andrian, karena dialah yang lahir dari rahim Ibu Siska. Sedangkan Raffi yang sebenarnya, anak kandung keluarga Andrian, adalah anak yang tumbuh sebagai Arif di keluarga Cakra, lalu hilang. Arif yang sekarang berdiri di antara 2 keluarga ini adalah, secara genetik,
anak keluarga Cakra, tetapi secara kelahiran, anak keluarga Andrian. Dan ia adalah korban penculikan yang 2 kali terpisah dari identitasnya yang benar. Kebenaran itu begitu mengguncang, begitu tak terpikirkan, sehingga ruangan itu terdiam total. 2 keluarga, 2 luka yang berbeda, ternyata berakar pada tragedi yang sama di sebuah rumah sakit bertahun-tahun lalu. Arif memandangi kedua pasangan orang tua itu, yang satu telah merindukannya selama 15 tahun, yang satunya baru saja menemukan bahwa anak yang mereka cari selama 16 tahun mungkin adalah anak yang salah. "Jadi, siapa saya?" tanyanya. Suaranya hampa, hilang di tengah-tengah kekacauan identitas yang tak terselesaikan. Ia bukan hanya memiliki 2 keluarga. Ia terjebak di persimpangan 2 hidup yang bukan sepenuhnya miliknya, dengan luka yang dalam di kedua sisinya. Kebenaran yang terungkap itu menggantung di ruang penyidik polisi seperti kabut tebal yang mematikan suara. Ibu Clara tak henti-hentinya menangis. Kali ini bukan karena bahagia, tetapi karena pengkhianatan tak terduga dari nasib. Anak yang ia besarkan dengan cinta sebagai Arif, ternyata bukan darah dagingnya. Dan anak kandungnya yang sebenarnya, Arif yang sesungguhnya, Raffi dari keluarga Andrian, telah hilang dicengkram sindikat dan tak diketahui rimbanya. Sementara, keluarga Andrian dilanda rasa bersalah yang luar biasa. Mereka telah merawat anak orang lain dengan penuh kasih, sementara anak kandung mereka tersesat dalam kehidupan yang keras. Ibu Siska memandangi Arif, anak yang ia lahirkan tapi tak pernah ia gendong, dengan tatapan penuh rasa sakit dan kerinduan yang campur aduk. Arif sendiri merasa seperti hantu. Ia bukan Arif, bukan Fikri, bukan pula Raffi. Ia adalah sebuah kesalahan administratif yang hidup, sebuah jiwa yang terlempar ke dalam tubuh yang salah sejak lahir. Pertanyaan, siapa aku? Bergema dalam kepalanya tanpa jawaban. "Jadi, apa status hukumnya sekarang?" tanya Pak Rendra, ayah angkat Arif yang juga ayah kandung Arif yang hilang, suaranya lelah. Pertanyaan praktis itu memecah ketegangan. Penyidik menghela napas. Ini kasus yang sangat kompleks. Dari sisi penculikan, Arif, maaf, maksud saya, pemuda ini, ia menunjuk Arif, adalah korban. Status kelahirannya yang tertukar adalah kasus terpisah, kemungkinan besar sudah lewat waktu hukumnya, dan melibatkan oknum rumah sakit yang perlu diselidiki lebih lanjut. Prioritas kami adalah mengungkap jaringan sindikat penculikan anak yang masih mungkin aktif. Dan tentang anak kami yang asli, Arif? Tanya Ibu Clara, suaranya bergetar. Kami akan memasukkan data DNA keluarga Bapak dan Ibu ke dalam database pencarian anak hilang nasional. Jika anak Bapak Ibu, yaitu Raffi yang sebenarnya, pernah tercatat dalam sistem manapun, atau jika sindikat itu tertangkap dan memberikan informasi, ada harapan. Harapan yang tipis. Semua orang di ruangan itu tahu itu. Keluarga Andrian memutuskan untuk tinggal di kota beberapa hari. Mereka ingin mengenal Arif, anak kandung mereka yang baru mereka temukan. Pertemuan-pertemuan selanjutnya berlangsung canggung. Ibu Siska berusaha mendekat, menceritakan tentang masa kecil Raffi yang ia kira adalah Arif. Tapi bagi Arif, itu adalah cerita tentang orang asing. Ikatan darah itu tidak diikuti oleh ikatan memori. Di sisi lain, Cakra merasa hubungannya dengan Arif tidak berubah. Baginya, Arif tetaplah adiknya. Darah atau bukan, mereka telah menjalani minggu-minggu penuh gejolak bersama, dan ikatan itu nyata. Namun, ia melihat penderitaan orang tuanya. Ibunya yang menyadari telah kehilangan anak kandungnya 2 kali, sekali saat ditukar, sekali saat diculik. Dan ayahnya yang berusaha tetap tegar namun tampak menua dalam hitungan hari. Suatu malam, di apartemen Cakra, Arif berbicara dari hati ke hati. "Kak, aku tidak bisa tinggal di sini seperti ini," ujarnya, matanya menatap lantai. "Aku merasa seperti mengingatkan ibu pada anaknya yang hilang. Dan aku juga tidak bisa pindah ke Bandung dengan keluarga Andrian. Mereka baik, tapi mereka adalah orang asing bagiku." Cakra mengangguk. Ia mengerti. "Lalu apa yang kau inginkan?" "Aku ingin memulai dari nol, tapi dengan jujur. Aku ingin punya identitas yang jelas, yang sah di atas kertas. Bukan Fikri palsu, bukan Arif yang tertukar, dan bukan Raffi yang tidak pernah aku kenal." Ia menarik napas. "Dan aku ingin dekat dengan Aldo. Bukan untuk mengambilnya,
Tapi untuk memastikan dia baik-baik saja, Ibu Mira mengizinkanku mengunjungi. Itu berarti bagiku. Cakra tersenyum kecil. Itu adalah rencana yang paling masuk akal yang pernah ia dengar dari Arif. Kita akan urus semua dokumen hukumnya. Akta kelahiran baru dengan nama pilihanmu, berdasarkan hasil tes DNA dan putusan pengadilan nanti. Itu akan butuh waktu dan pengacara yang baik. Sementara itu, kau bisa tinggal di sini, atau aku bisa carikan tempat sendiri jika kau mau. Tidak, tolak Arif. Aku ingin tinggal denganmu. Tapi, bolehkah aku bekerja? Aku tidak ingin bergantung selamanya. Kebanggaan kembali menyelinap di hati Cakra. Tentu. Mulai dari mana yang kau suka? Arif berpikir sejenak. Aku suka memperbaiki barang. Dulu di rumah, di tempat yang dulu, aku selalu coba memperbaiki kompor atau radio yang rusak. Mungkin aku bisa belajar otomotif atau teknik. Baik, aku akan carikan kursus terbaik. Proses hukum berjalan lambat namun pasti. Dengan bantuan pengacara keluarga, kasus pertukaran bayi dan penculikan diajukan ke pengadilan. Sidang-sidang berlangsung dengan emosi tinggi. Namun akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan Arif status hukum baru. Nama yang dipilihnya adalah Arfi, sebuah penyatuan dari Arif dan Raffi, pengakuan atas kedua identitas yang membentuknya. Akta kelahirannya yang baru mencantumkan orang tua kandungnya, keluarga Andrian, namun dengan catatan khusus tentang pertukaran dan pengakuan dari keluarga Cakra. Hubungan dengan kedua keluarga pun berubah. Dengan keluarga Cakra, Arfi tetap menjadi adik bagi Cakra, dan menjadi anak angkat yang disayangi oleh Pak Rendra dan Ibu Clara, meski ada duka yang tak pernah benar-benar hilang untuk Arif yang hilang. Mereka sepakat untuk terus mendanai pencarian, dan Arfi ikut aktif dalam setiap perkembangan. Dengan keluarga Andrian, hubungannya lebih seperti keluarga dekat yang tinggal berjauhan. Mereka berkunjung berkala, dan Arfi perlahan mulai mengenal adik-adiknya yang lain, anak-anak yang lahir setelah Raffi hilang. Ada rasa hangat, meski tidak sepenuhnya menjadi ikatan orang tua anak. Yang paling alami justru hubungannya dengan keluarga Mira Ahmad dan Aldo. Setiap akhir pekan, Arfi mengunjungi mereka. Awalnya canggung, tetapi Aldo, yang kini tumbuh pesat, selalu meraihnya dengan tawa dan celoteh. Ibu Mira memegang janjinya. Ia selalu menceritakan pada Aldo tentang kakak Arfi yang menyelamatkannya. Aldo memanggilnya Kak Vi. Di salah satu kunjungan, Ibu Mira berkata, "Kamu tahu, Aldo dan kamu memiliki ikatan yang unik. Kamu berdua korban dari kejahatan yang sama, dan kamu yang menjaganya saat dunia gelap. Itu ikatan seumur hidup." Ucapan itu menghangatkan hati Arfi. Ia memang tidak memiliki satupun keluarga yang normal, tetapi ia memiliki beberapa keluarga yang berbeda-beda, masing-masing dengan ikatan yang unik dan jujur. Sementara itu, Cakra tidak hanya membantu Arfi. Ia menggunakan pengaruh dan uangnya untuk mendirikan sebuah yayasan kecil bagi korban penculikan anak dan perdagangan manusia, memberikan bantuan hukum dan terapi. Arfi menjadi duta dan konsultan pertama yayasan itu, berbagi pengalamannya untuk membantu korban lain. Hidupnya perlahan menemukan ritme. Pagi hari kursus teknik dasar, siang membantu administrasi yayasan, sore terkadang menemui terapis untuk memproses traumanya, akhir pekan bersama Aldo. Malam hari ia sering menghabiskan waktu dengan Cakra, belajar tentang bisnis atau sekadar menonton film. Suatu hari, saat mereka berjalan-jalan di taman dekat kolong jembatan tempat pertama kali bertemu, Arfi berhenti. Ia memandang pilar beton itu. Tempat yang dulu melambangkan titik terendah hidupnya, kini menjadi penanda awal perjalanan panjangnya. "Apakah kau pernah membayangkan, Kak, hidup kita akan serumit ini?" tanyanya. Cakra menggeleng. "Tidak pernah. Tapi lihatlah kau sekarang. Kau lebih kuat dari siapapun yang aku kenal." "Karena ada yang tidak pernah menyerah padaku," jawab Arfi, menepuk pundak kakaknya. Mereka melanjutkan jalan. Di kejauhan, anak-anak tertawa, dan sinar matahari menembus daun-daun pepohonan. Luka-luka itu belum sepenuhnya sembuh. Rasa kehilangan atas Arif yang asli masih membayangi keluarga Cakra. Kerinduan akan ikatan normal masih sesekali menghantui Arfi. Tapi mereka telah memilih untuk hidup dengan kejujuran, mengakui luka,
menghormati masa lalu yang kelam, dan membangun masa depan dengan langkah yang disengaja. Memulai ulang tidak berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk bangkit dari puing-puing dengan mata terbuka, dan Arfi, dengan semua nama dan sejarahnya, akhirnya menemukan kekuatan untuk melakukan hal itu. Ia mungkin tidak akan pernah memiliki satu jawaban sederhana untuk pertanyaan, siapa aku? Tetapi ia kini memiliki banyak cerita, banyak orang yang mencintainya dengan berbagai cara, dan sebuah identitas yang ia pilih sendiri. Arfi, seorang penyintas, seorang pelindung, seorang saudara, dan seorang yang bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. 2 tahun telah berlalu. Udara sore di taman kota terasa segar, dihirup oleh Arfi, 21, yang kini berdiri lebih tegap, bahunya tak lagi membungkuk memikul beban dunia. Di tangannya, dengan pegangan yang sudah sangat mahir, ia menggenggam tangan mungil Aldo, yang kini sudah balita berusia 3,5 tahun. Gadis kecil itu sedang asyik memunguti bunga kertas yang terbang. Celoteh riangnya seperti musik bagi Arfi. Kak Vi, lihat. Kupu-kupu, teriak Aldo, menunjuk ke arah yang salah. Itu hanya plastik yang tertiup angin. Itu plastik. Dodo, bantah Arfi dengan lembut, menggunakan panggilan sayangnya. Tapi warnanya cantik. Ya, seperti kupu-kupu. Mereka tidak sendirian. Beberapa langkah di belakang, Cakra, 29, berjalan dengan santai, sesekali menjawab telepon bisnis dengan singkat sebelum mematikan ponselnya. Prioritasnya telah bergeser. Di sampingnya, dengan kereta bayi yang lebih kecil, Ibu Mira berjalan sambil mendorong anak keduanya, seorang bayi laki-laki yang baru berusia 6 bulan. Senyum di wajahnya kini lebih sering hadir, meski bayangan kehilangan tak pernah benar-benar hilang. Arfi, Aldo, ayo kita putar ke arah jembatan tol. Mau lihat kereta api lewat? Ajak Cakra. Arfi sempat menegang sesaat. Kolong jembatan itu. Bukan di bawah. Di atas taman viewing deck yang baru. Jelas Cakra, menepuk pundaknya. Sudah diubah kotanya. Jadi taman kecil. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang baru, naik ke sebuah tangga yang membawa mereka ke sebuah dek kayu di samping jembatan tol. Dari sini, pemandangan kota terlihat, dan di bawahnya, kolong jembatan yang gelap itu masih ada, tetapi sekelilingnya telah dibersihkan, ditanami rumput dan beberapa pohon peneduh. Sebuah plakat kecil terpampang di pagar, tempat refleksi, untuk setiap anak yang berhak atas rumah yang aman. Inisiatif Yayasan Cakra dan Arfi. Arfi memandang ke bawah. Dulu, ia dan Aldo yang masih bayi adalah 2 titik kecil yang nyaris tak terlihat dalam kegelapan itu. Kini, tempat itu diterangi lampu taman, dan ada bangku-bangku yang tersedia. Seorang ibu muda sedang duduk di sana, membaca buku untuk anaknya. Berbeda sekali, bisik Arfi. Tempatnya sama, sahut Cakra, berdiri di sampingnya. Yang berbeda adalah kita yang memandangnya. Aldo menarik-narik celana Arfi. Kak Vi, dulu adik sama kakak di mana? Pertanyaan polos itu menggantung. Arfi dan Cakra saling memandang. Ibu Mira mendekat, memegang pundak Arfi dengan hangat. Dulu, di tempat itu, Arfi menunjuk ke kolong jembatan, suaranya tenang namun jelas. Kakak dan adik sedang mencari tempat tidur. Lalu Kak Cakra menemukan kita, dan membawa kita ke rumah yang hangat. Terus kita ketemu Mama? Tanya Aldo pada Ibu Mira. Iya, sayang. Karena Kak Vi yang baik hati menjaga adik dengan baik sampai kita ketemu lagi. Jawab Ibu Mira, mencium kening Aldo. Cerita itu telah disederhanakan, akan dijelaskan lebih detail saat Aldo dewasa nanti. Untuk saat ini, yang penting adalah dia tahu bahwa ada cinta yang menyambungnya dalam masa-masa gelap. Matahari mulai tenggelam, menyapu langit dengan warna jingga dan ungu. Cakra mengeluarkan bekal makanan kecil dari tasnya, kebiasaan baru yang ia pelajari dari Ibu Mira. Mereka duduk di bangku viewing deck, menikmati roti dan jus, sementara Aldo berlarian di area yang aman. Ada kabar dari penyidik, ujar Cakra tiba-tiba, suaranya rendah. Mereka menangkap salah satu anggota lama sindikat itu. Sudah tua. Dia memberikan informasi tentang beberapa kasus lama, termasuk tentang anak laki-laki yang usianya sesuai dengan Arif kita yang hilang. Jantung Arfi berdebar. Dan, katanya, anak itu dijual ke sebuah keluarga di kota lain yang sangat menginginkan anak laki-laki. Keluarga itu merawatnya baik,
Dan mungkin anak itu tidak pernah tahu bahwa ia adalah korban penculikan. Diam menyergap. Apakah kita akan mencari? Cakra menghela napas. Aku sudah bicara dengan orang tua. Ibu Clara bilang, jika anak itu hidup bahagia dan tidak tahu apa-apa, mungkin lebih baik kita tidak mengganggu kehidupannya. Tapi kita akan tetap memasukkan DNA kita ke database. Jika suatu hari dia mencari asal-usulnya, jalan akan terbuka. Ia memandang Arfi. Bagaimana pendapatmu? Arfi memikirkan perasaannya sendiri saat mengetahui kebenaran yang menghancurkan. Mungkin ibu benar. Kadang, ketidaktahuan adalah berkat. Tapi, hak untuk tahu itu penting juga. Aku senang kita punya pilihan untuk membuka jalan, jika suatu hari dia siap. Itulah pelajaran terbesarnya. Kebenaran itu penting, tetapi waktu dan kesiapan untuk menerimanya lebih penting lagi. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, menonton Aldo yang kini asyik memperhatikan semut berbaris. Kehidupan baru mereka tidaklah sempurna. Arfi masih bermimpi buruk sesekali. Cakra masih terlalu protektif. Keluarga Cakra masih berduka. Keluarga Andrian masih berusaha membangun hubungan. Tapi mereka telah belajar untuk hidup dengan luka-luka itu, tidak melawannya, tetapi merangkulnya sebagai bagian dari cerita mereka. Kak Cakra, Kak Vi, teriak Aldo tiba-tiba, berlari menghampiri. Aku mau turun. Mau lihat bunga di bawah. Mereka pun berjalan turun. Aldo berjalan di antara Arfi dan Cakra, masing-masing memegang satu tangannya, mengayun-ayunkannya penuh tawa. Ibu Mira mengikuti dari belakang dengan kereta bayi. Saat melewati kolong jembatan yang telah berubah, Arfi berhenti sebentar. Ia melepaskan tangan Aldo dan melangkah beberapa langkah ke dalam area yang kini diterangi lampu taman. Ia menempatkan tangannya di pilar beton yang dingin. Disinilah dahulu tubuhnya yang kedinginan bersandar, dengan Aldo yang lemah di pelukannya. Disinilah rasa putus asa terakhirnya bersemayam. Tapi malam itu juga adalah malam di mana cahaya mobil Cakra, seperti mercusuar di kegelapan, menyapu hidupnya dan membawanya ke perjalanan yang tak terduga. Dia berbalik, melihat keluarganya yang baru, Cakra yang sedang mengangkat Aldo ke pundaknya, Ibu Mira yang tersenyum, bayi kecil yang tertidur di kereta. Di kejauhan, ada keluarga Cakra dan keluarga Andrian yang mendukungnya dari jarak jauh. Dan ada Aldo, yang menghubungkan semuanya dengan cinta polos seorang anak. Kolong jembatan ini bukan lagi simbol akhir. Ia telah menjadi monumen peralihan. Dari kegelapan ke cahaya. Dari keputusasaan ke harapan. Dari kebingungan identitas ke penerimaan diri yang utuh. Kak Vi, ayo. Mau lihat kereta? Panggil Aldo. Ya, datang. Sahut Arfi, meninggalkan pilar itu, melangkah ke cahaya sore yang keemasan. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan rasa sakit. Ia melihat ke depan, dengan tangan yang terentang, siap menangkap momen-momen bahagia yang telah ia perjuangkan begitu keras. Kolong jembatan itu tetap ada, sebagai pengingat yang bisu, tetapi ia telah membangun jembatan yang jauh lebih kokoh dalam hidupnya. Jembatan yang menghubungkan hati ke hati, yang dibangun dari kejujuran, penerimaan, dan cinta yang tak bersyarat. Dan dalam perjalanan pulang, dengan Aldo yang sudah mengantuk di pangkuannya, Arfi tahu, ia telah menemukan rumah. Bukan di sebuah alamat tertentu, tetapi dalam lingkaran orang-orang yang ia sebut keluarga, dan dalam dirinya sendiri, yang akhirnya ia akui dengan damai.